Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kelompok 2 BDPC Upskilling Reskilling Kejuruan Bisnis Daring dan Pemasaran. Nah, baik, malam ini kita akan berdiskusi di sesi yang kelima, sesi yang terakhir. Mohon izin untuk share screen LK-nya. Sudah tampil belum ya, Bu? Sudah, Bu. Baik, di sini di LK sesi kelima, aktivitasnya melakukan inovasi terkait membuat seed edge, penggunaan pencahayaan dalam visual merchandising. Petunjuk penugasannya, langkah-langkah pelaksanaan diskusi. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 anggota. Jika diperlukan, Bapak Ibu bisa membagi peran masing-masing anggota kelompok ke dalam tugas-tugas tertentu seperti ketua kelompok, notulen, dan lain-lain. Sepakati penggunaan media untuk melakukan diskusi, bisa menggunakan Google Meet, Zoom, WhatsApp, dan sebagainya. Sepakati waktu untuk mengerjakan bersama dengan anggota kelompok. Buatlah inovasi terkait membuat signage dan penggunaan pencahayaan dalam visual merchandising sesuai dengan apa yang tertera pada lembar pekerjaan. Setiap kelompok hanya membuat inovasi terkait penggunaan signage dan pencahayaan dalam visual merchandising pada satu departemen saja. Pembagian kelompoknya, kelompok kita kebagian departemen barang elektronik. Panduannya di sini ada 6 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, tentukan terlebih dahulu denah ruang dan tata letak barang untuk melakukan visual merchandising sesuai dengan kelompok departemen. Nah, di sini kita akan mulai diskusinya. Kebetulan kan sebelumnya kita sudah diskusi ya, Bu, di WhatsApp. Jadi mungkin di sini boleh langsung menjelaskan pada Ibu siapa? Nomor 1 ya. Bu Silvana ya. Ya, Silakan. Bu. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, eh, membuat denah ruang dan tata letak barang untuk melakukan visual merchandising ya, sesuai dengan kelompoknya yaitu barang elektronik. Nah, ini adalah denah ruang yang saya buat. Di depan itu ada, nah, terima kasih Bu Putri. Kalau di depan ada handphone, ya handphone kenapa disimpan paling depan? Karena paling kecil menurut saya. Jadi dia tidak menutupi eh, barang-barang di belakangnya. Kemudian di sebelah kiri ada AC atau pendingin ruangan, bisa juga diletakkan berbarengan dengan misalnya kipas angin, begitu disimpan di pinggir. Sebelahnya ada bagian kulkas, lalu di belakang ada televisi dan DVD player. Kenapa televisi ditempatkan paling belakang? Karena menurut saya ini adalah rawan untuk tersenggol, untuk jatuh, rawan untuk pecah gitu ya. Jadi lebih baik ditempatkan paling belakang dan itu uh, apa namanya menyatu atau ditempel di tembok gitu. Jadi lebih aman. Kemudian sebelah kanannya ada mesin cuci. Karena apa di belakang juga karena bentuknya tuh kan besar, jadi disimpan di belakang. Di depannya ada lampu dan instalasi listrik.
Untuk kanan kiri ini menyesuaikan sebetulnya kebutuhannya seperti apa. Saya tempatkan di depan itu ada blender dan kompor listrik, bagian dapur, kemudian teko listrik dan setrika, kipas angin juga bisa disimpan di belakang, vacuum cleaner, rice cooker, microwave, laptop, dan komputer. Kemudian meja kasir atau juga bisa ditempatkan sebagai meja pengecekan barang begitu ya, kalau misalnya untuk barang elektronik sebelum dibeli atau sebelum kita melakukan pembayaran biasanya harus dicek terlebih dahulu, dan ini eh, lebih baik ditempatkan di meja kasir yang berada posisinya di depan dan di tengah. Itu mungkin terkait denah ruang dan tata letak barang untuk departemen barang elektronik. Begitu, Bu Putri. Ya, terima kasih Bu Silvana yang sudah menjelaskan tentang eh, denah ruang dan tata letak barang. Untuk selanjutnya, saya share screen lagi ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, Bu Putri. Baik, izin share screen lagi. Agak ngelag laptopnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tentukan barang yang digunakan untuk visual merchandising. Dipersilahkan kepada Ibu Mei untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Bu Putri atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan berikut adalah beberapa barang yang umumnya digunakan untuk visual merchandising di toko elektronik. Yang pertama itu lighting. Biasanya pencahayaan yang baik membantu menyoroti produk dengan baik dan menciptakan atmosfer yang mengundang. Berikutnya yang kedua yaitu visual elements berupa warna, tekstur, dan pola dalam desain interior toko yang yang membantu menciptakan identitas merek dan atmosfer yang sesuai. Berikutnya yang ketiga, interactive display.
seperti teknologi interaktif, seperti layar sentuh atau demo produk yang memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi langsung dengan produknya. Yang keempat, berikutnya seasonal decoration, yaitu dekorasi khusus untuk musim atau perayaan tertentu untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan waktu atau tema tertentu. Dan yang terakhir adalah produk packaging, desain kemasan produk yang menarik juga bagian dari visual merchandising, karena dapat menarik perhatian pelanggan bahkan sebelum mereka memegang produk tersebut. Dengan menggunakan kombinasi barang-barang ini, toko elektronik dapat menciptakan pengalaman belanja yang menarik dan memikat bagi pelanggan serta meningkatkan kemungkinan mereka untuk membeli produk. Sekian Ibu jawabannya. Baik, terima kasih Bu Mei yang sudah menjelaskan mengenai barang yang digunakan untuk visual merchandising, khususnya di departemen elektronik. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Buatlah rancangan planogram untuk visual merchandising pada departemen elektronik. Dipersilakan kepada Ibu Emma untuk menjelaskan. Terima kasih untuk Ibu Putri atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjawab mengenai soal nomor 3, buatlah rancangan planogram untuk visual merchandising. Kita ketahui dulu bahwa planogram di sini adalah sebuah diagram yang menunjukkan di mana dan bagaimana peletakan item-item yang dimiliki pada rak-rak secara spesifik dan sebuah alat yang digunakan untuk merencanakan detail visual untuk produk-produk yang akan ditampilkan pada sebuah toko fisik ataupun offline store. Biasanya dalam bentuk skema atau diagram, planogram ini penting untuk dibuat agar pengaturan produk lebih efisien, terlebih satu jumlahnya banyak dan bermacam-macam. Nah, yang ada dalam sebuah planogram di sini ada beberapa komponennya, ada 3. Yang pertama dari riwayat penjualan atau history sales atau regular movement. Yang kedua, dimensi rak shelving, ada panjang, tinggi, lebar, jumlah rak shelving. Yang ketiga, ada dimensi produk, panjang, tinggi, lebar produk. Di sini ada gambaran rancangan planogram untuk visual merchandising. Saya gambar dengan produknya, produk elektronik. Di sini ada beberapa produk elektronik yang biasanya sering sekali dibeli oleh konsumen atau pelanggan. Di sini ada blender yang sesuai dengan mereknya masing-masing per itemnya. Ini misalnya merek Cosmos. Nah, semuanya harus tertata sesuai dengan mereknya. Begitupun juga dengan warnanya. Ada juga tipenya dan lain sebagainya. Yang kedua ada kipas angin. Kipas angin pun sama, ada sama dengan warnanya, mereknya, bahkan tipenya seperti apa. Karena banyak sekali berbagai jenis kipas angin ya. Selanjutnya ada juga televisi atau sering dibilang sekarang televisi yang zaman dulu masih tabung, sekarang udah televisi yang di dinding ya, lebih televisi yang modern. Ini ada saya kasih contoh, ada televisi ukuran 24 inch. Di sini beda warna, beda bentuknya sama, hanya mungkin yang membedakan adalah dari mereknya itu sendiri. Masing-masing saya ambil untuk sebagai contoh dari si planogram itu sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan mengenai pertanyaan di nomor 3. Bu Putri, Bu Silvana, dan Bu Mei. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Emma yang sudah menjelaskan pertanyaan nomor 3 mengenai planogram dari Departemen Elektronik. Selanjutnya, buatlah inovasi signage sesuai dengan rancangan. Nah, di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini sudah ada contoh signage dari Departemen Elektronik, yang isinya terdapat megasel dari brand elektronik terbaik. Hanya minggu ini, periode selnya dari 1 April sampai 6 April 2024, di sini diskon yang diberikan hingga 70% untuk setiap item. Signage ini bisa kita tempelkan atau gantung di rak, ataupun kita gantung di atas atap yang dekat dengan Departemen Elektronik. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana inovasi penggunaan pencahayaan sesuai dengan rancangan? Nah, di sini ada inovasi penggunaan pencahayaan
pada Departemen Elektronik di retail. Yang pertama, pencahayaan LED berwarna. Menggunakan pencahayaan LED yang dapat disesuaikan dengan warna. Hal ini memungkinkan untuk menyesuaikan pencahayaan sesuai dengan produk yang ditampilkan. Misalnya menggunakan cahaya biru untuk menyoroti produk elektronik dengan teknologi terkini, atau merah untuk produk-produk yang sedang dijual dengan diskon. Selanjutnya, pencahayaan dinamis. Menerapkan sistem pencahayaan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu atau suasana. Misalnya di pagi hari, pencahayaan dapat lebih terang dan memberikan kesan energik, sementara di malam hari pencahayaan dapat lebih lembut untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Selanjutnya ada pencahayaan berbasis sensor. Menggunakan pencahayaan yang dapat diatur secara otomatis melalui sensor gerak atau sensor cahaya. Ini akan memastikan bahwa pencahayaan hanya aktif saat diperlukan, menghemat energi, dan juga memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya, pencahayaan fokus pada produk. Menggunakan pencahayaan yang dirancang khusus untuk menyoroti produk tertentu. Misalnya menggunakan spotlight untuk menyoroti produk elektronik terbaru atau paling populer, sehingga menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, pencahayaan interaktif. Mengintegrasikan elemen pencahayaan interaktif seperti lampu LED yang dapat berubah warna ketika pelanggan mendekat atau menyentuh produk elektronik tertentu. Hal ini dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang unik dan menarik bagi pelanggan. Selanjutnya, pencahayaan backlit. Memasang panel pencahayaan di belakang produk untuk memberikan efek visual yang menarik dan menonjolkan fitur-fitur produk elektronik. Hal ini dapat membantu produk lebih menonjol di rak dan memudahkan pelanggan untuk melihat detailnya. Terakhir, pencahayaan ramah lingkungan. Dengan cara memilih lampu LED yang ramah lingkungan dan hemat energi untuk mengurangi jejak karbon di toko. Hal ini tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang. Mungkin demikian penjelasan di nomor terakhir mengenai inovasi pencahayaan untuk Departemen Elektronik. Barangkali ada yang mau ditambahkan dari ibu-ibu? Mungkin sudah cukup, Bu Putri. Nah, ya, Yang lainnya mungkin Bu Silvana sama Bu Mei. Cukup, Bu. Baik, kalau sudah cukup, mungkin diskusi pada malam ini untuk sesi 5 dicukupkan. Terima kasih atas waktu dan pendapat-pendapatnya Bu Silvana, Bu Emma, dan Bu Mailita. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.